Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alvina Irba Sabita dengan NIM 24108020107 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam di bawah Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada dinasti Abbasiyah, dunia Islam mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan dan pemikir muslim yang lahir dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sains, filsafat, dan teknologi. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, Jabir ibnu Hayyan, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Battani. Pemikiran dan karya mereka tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia modern. Yang pertama ada Al-Khwarizmi. Pada tahun 780 sampai dengan tahun 850 Masehi, ia dikenal sebagai pelopor dalam bidang matematika dan sering dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Ia memperkenalkan konsep dasar aljabar melalui karyanya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Dari buku inilah muncul istilah aljabar. Selain itu, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sistem bilangan desimal dan konsep algoritma yang menjadi dasar perkembangan ilmu komputer modern. Pemikiran matematisnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan penting di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan. Nah, tokoh penting lainnya ada Jabir ibnu Hayyan pada tahun 722 sampai 804 Masehi yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Ia merupakan ilmuwan yang mengembangkan metode eksperimen ilmiah dalam laboratorium. Jabir menemukan berbagai teknik kimia seperti distilasi, kristalisasi, sublimasi, dan filtrasi. Ia juga berhasil menemukan sejumlah zat kimia penting seperti asam sulfat, asam nitrat, dan aqua regia. Melalui pendekatannya ilmiah, Jabir mengubah alkimia menjadi ilmu kimia yang lebih sistematis dan ilmiah. Sementara itu, Al-Farabi tahun 870 sampai dengan 950 Masehi dikenal sebagai filsuf besar Islam yang dijuluki dari guru kedua setelah Aristoteles. Ia menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan menulis banyak karya dalam bidang logika, etika, dan politik. Dalam bukunya Al-Madinah, Al-Fadilah, Kota Utama, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan berilmu, mirip dengan konsep filsuf raja dari Plato. Selain itu, Al-Farabi juga berkontribusi dalam bidang musik dan karyanya Kitab Al-Mughishah, Al-Musyikah, Al-Kabir yang membahas teori harmoni dan struktur nada. Selanjutnya ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna, merupakan tokoh besar dalam bidang kedokteran dan filsafat.
Karyanya yang paling terkenal Al-Qanun fi al-Tibb, Canon of Medicine, menjadi buku ajar utama di universitas Eropa hingga berabad-abad lamanya. Dalam bidang filsafat, ia menulis kitab Al-Shifa yang membahas logika, fisika, dan metafisika. Ibnu Sina menggabungkan rasionalitas filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan menjadikan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran dunia. Selain itu, ada Al-Battani tahun 858 dan sampai 929 Masehi merupakan seorang ahli astronomi dan matematika yang sangat berpengaruh. Ia menyempurnakan perhitungan astronomi Yunani dan menentukan posisi matahari, bulan, seperti planet-planet dengan akurasi tinggi. Karyanya kitab Al-Jiz Al-Sabi menjadi rujukan utama dalam astronomi Islam dan Eropa. Hasil pengamatan bahkan menjadi dasar bagi pemikiran astronom modern seperti Copernicus. Jadi secara keseluruhan, para pemikir muslim pada dinasti Abbasiyah telah memberikan sumbangan luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Mereka bukan hanya melestarikan warisan ilmu dari peradaban sebelumnya, tetapi juga mengembangkan dan dengan metode ilmiah dan rasional. Pemikiran mereka menjadi fondasi penting bagi lahirnya peradaban modern di kemudian hari.